Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh barokah ini untuk mendengarkan kajian ilmu sehingga kita menjadi orang muslim yang berwawasankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ketika kita mempunyai wawasan, ketika kita mempunyai ilmu di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi manusia yang istimewa. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kebaikan. Karena ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, berarti kita telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kebaikan yang sangat besar. Yang mana kebaikan yang seperti ini itu melampaui kebaikan-kebaikan dunia. Sama sekali. Paham ya? Kalau kita misal dikasih uang, dikasih pilihan mau uang atau mau hadir majelis, maka bagi kita, kalau kita muslim yang pinter atau muslim yang memang benar-benar kuat imannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka kita akan memilih untuk hadir majelis. Kita kasih uang misal 1 juta, jangan hadir majelis atau milih majelis. Mungkin kalau kita sekarang akan milih uang 1 juta. Paham? Tapi kalau kita kuat imannya, kita memang benar-benar percaya dengan sabda-sabda Nabi SAW, janji-janjinya Nabi SAW, kita akan milih hadir majelis. Paham ya? Kita akan milih hadir majelis. Itu kalau uang 1 juta. Uang 1 juta. Jangankan 1 juta, 1 miliar pun kalau kita kuat imannya, kita milih hadir majelis. Kita milih hadir majelis. Tapi enggak, karena kita berhubung iman kita ini dhaif, lemah, jadi mungkin kita milih urusan dunia, kita milih harta mungkin. Paham ya? 1 juta sama hadir majelis. 1 juta kan enak kan ya? Daripada kerja 1 bulan kadang tidak sampai 1 juta. Ini 1 juta suruh milih sama tidak hadir majelis. Paham? Nah, itulah ketika kita hadir di majelis seperti ini, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keistimewaan buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang tiada taranya. Di dalam hadir majelis taklim ini pahalanya sangat besar. Nabi SAW mengatakan, huduru majlisi ilmin wahidin khairun min an tusalliya alfa rak'ah atau tusyayyi'a alfa janazah atau tu'ida alfa marid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ente hadir majelis sekali seperti ini itu lebih baik daripada ente sholat 1000 rakaat. Paham? 1000 rakaat, mungkin batuk ente mulai lahir sampai sekarang belum 1000 rakaat. Paham? Atau mengantar 1000 jenazah, atau ziarahi 1000 orang sakit. Yang mana daripada sholat mengantar orang jenazah meninggal atau menjenguk orang sakit, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir sekali di sini, itu pahalanya 1000 kali lebih baik dari itu. Paham ya? Lebih baik dari itu semua. Hadir majelis ilmu sekali, itu pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, orang yang hadir majelis ilmu. Makanya ana bilang tadi, kalau kita kuat imannya, iman kita tebal, maka niscaya kita kalau dikasih uang 1 M pun sama suruh hadir majelis ilmu, milih hadir majelis. Kalau kuat imannya, paham ya? Kalau kuat. Makanya ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang tiada taranya. Paham? Kebaikan yang tiada taranya. Kita hadir di sini itu berarti sama dengan kita ini bangun jalan untuk menuju surga. Bangun jalan untuk menuju surga. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan di sebuah jalan untuk menuntut ilmu,
berarti Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan dia untuk masuk surga. Ente hadir majelis ilmu berarti Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan jalan untuk ente masuk surga. Paham? Bukakan jalan kita untuk masuk surga. Paham? Jadi ini pahala-pahala yang sangat besar. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi orang-orang yang memang ingin menghadiri majelis taklim, mendengarkan, meresapi, memahami, kemudian mengamalkan. Mengamalkan. Paham? Makanya salafun saleh itu dulu, khususnya ya para sadah halawiyin itu thariqahnya itu cuma 5 poin. Ilmu, amal, khauf, ikhlas, wara'. Yang pertama itu ilmu. Paham? Poin pertama ilmu. Kemudian amal. Beramal, mengamalkan ilmunya. Paham? Yang pertama itu pasti ilmu. Tidak ada orang pengen jadi wali tanpa ilmu, tidak ada. Tidak bisa. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ulama itu bukan aulia, maka Allah Subhanahu wa taala enggak punya wali. Kalau seandainya ulama itu jadi wali, enggak jadi wali artinya kalau seandainya ulama itu enggak jadi wali, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan ulama, bukan orang-orang yang alim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala enggak punya wali. Enggak punya wali. Terus mau ngambil wali dari siapa Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan dari ulama. Berarti bisa kita pahami syarat untuk menjadi wali punya ilmu. Harus punya ilmu. Meskipun ente jidat, ente hitam sampai saking banyaknya sujud sampai hitam. Paham ya? Kalau tidak punya ilmu, tidak diangkat jadi wali. Nah, ente jadi orang baik, orang soleh, benar. Tapi syarat utamanya jadi orang wali, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu punya ilmu. Punya ilmu. Paham? Kalau kita tidak punya ilmu atau tidak berusaha untuk belajar, kita tidak akan dapat kewalian. Kita tidak akan dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada majelis taklim itu dihadiri. Ada majelis ilmu itu dihadiri. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang seperti ini itu lebih dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kemudian kita ini tidak ditoleh sama Nabi, tidak. Paham ya? Tidak. Kita ini yang paling ditoleh sama Nabi, yang paling dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu majelis-majelis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjidnya menemukan 2 halakoh. Yang satu halakoh zikir, yang satu halakoh ilmu. Halakoh, tahu kan halakoh? Kumpulan orang-orang berzikir sama kumpulan orang-orang yang mengkaji ilmu. Ditanya sama sahabat, mana yang lebih baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, keduanya sama-sama baik. Keduanya sama-sama baik. Akan tetapi yang ini yang lebih baik, yaitu majelis ilmu. Keduanya sama-sama baik, tapi yang lebih baik ini. Karena di situ diajarkan halal, haram, yang mana diajarkan di dalamnya sholat, diajarkan di dalamnya caranya bersuci, diajarkan di dalamnya caranya berpuasa. Itu yang lebih baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak remeh majelis seperti ini, jangan dianggap remeh. Bener mungkin kayaknya kita sedikit, paham ya? Tapi ini yang paling ditoleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin kalaupun kita misal tidak ikhlas hadirnya kita tidak ikhlas, kepaksa misal kepaksa atau apapun itu daripada hal-hal yang bisa merusak khidmahnya majelis ini tadi, kalaupun kita melakukan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dari kelebihan-kelebihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditutupi kekurangan-kekurangan kita. Misal kita tidak ikhlasnya kita itu ditutupi dengan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempel sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis seperti ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, harus kita prioritaskan. Bukan hanya majelis ini saja, maksudnya majelis-majelis yang di dalamnya dikaji ilmu, semua baik. Semua baik, pengajian pokoknya. Paham ya? Yang di situ ente belajar caranya sholat, caranya puasa, caranya zakat, semua diajarkan di dalamnya, itu majelis yang paling baik. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Ibadah.
Paham ya? Tujuan kita hidup di dunia ini untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan bisa baik, enggak akan bisa benar kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu lagi-lagi pokok. Ilmu ini lagi-lagi jadi hal yang paling utama yang harus diutamakan. Paham ya? Mudah-mudahan kita di sini, hadirnya kita ini bisa mengubah keadaan kita dari yang jelek menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.